Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cemana Lovers, senang jumpa lagi kita dalam channel yang paling ngetan sejagat raya ini, Cemana, cerita manusia dan aktivitasnya. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian mainkan tanda jempolnya, tanda like, kemudian share ke teman-teman, dan isi komentarnya. Terima kasih. Cemana Lovers, suku Batak ternyata juga memiliki berbagai macam senjata pusaka. Masing-masing senjata memiliki ciri khas, kegunaan, dan kepemilikan. Ada yang dibikin khusus untuk raja, ada untuk prajurit, bangsawan, atau buat dukun maupun buat rakyat biasa. Ini yang dinamakan pisau podang. Pisau podang di suku Batak. Biasa ini digunakan oleh prajurit ya, sampai ke Semenanjung Melayu juga menggunakan pisau podang jenis ini. Ya, kebetulan yang saya punya untuk handle-nya dengan ornamen perak. Koinnya perak kuno. Iya. Belanda 5 sen ya. Iya. Bukan 5 sen lah, 5 apa nih? 5. Iya. Ini keras juga ya? Bisa. Nggak apa-apa. Iya. Ini kira-kira buatan tahun berapa dibikin ini? Untuk estimasi sekitar abad 19, Pak. Abad 19 awal atau akhir. Kalau dipegang oleh prajurit berarti untuk perang. Perang. Oh, iya. Mayoritas kebanyakan dipegang oleh prajurit Batak di garda terdepan, biasa memakai pisau bodang ini pada estimasi sekitar abad 19-an lah, Pak. Dipakai juga sampai ke Aceh, sampai ke Melayu memakai ini juga, pisau podang. Sampai ke Kalimantan juga memakai ini hampir dengan produk yang sama, Pak, pisau podang. di masa Di bawahnya. Di atasnya ya. Kalau Singa Raja kan di abad 18. Iya. Ini dibikin di sana atau dibikin di tempat lain? Untuk pembuatan diperkirakan dibuat di Sumatera Utara dengan model seperti bila-bila atau handle Eropa. Berarti kalau Seperti Tulurar sih, senjata khas India juga. ya berarti kalau ada contohnya Mereka mengadaptasi. Iya, betul. Ini Makanya termasuk varian langka juga, Pak, untuk di pusaka-pusaka pedang-pedang Batak ini. ini sama juga dengan pedang-pedang yang lainnya ya, tempat lipat kayaknya ya. Tempat lipat. Cuma tidak berpamor. Ya, tidak berpamor. Tidak berpamor. Tidak dimasukkan unsur-unsur meteor ataupun nikel. Ya, yang Rata-rata di pedang-pedang atau pisau Batak ini memang tidak dimasukkan pamor. itu ya. Rata-rata kebanyakan. Enggak, ini walaupun dia tempat lipat, tapi di bagian bodi atas ini dia masuk ke dalam lengkung. Ya, ini kalau disebut secara umumnya namanya alur darah. Alur darah ya. Fungsinya sebenarnya adalah untuk meringankan dari beban bilah tersebut. Bila diberi seperti alur darah seperti ini, untuk meringankan beban dari berat bilah ini.
Biar tidak pada ambil. saat mengayunkan. Itu fungsinya kenapa pada bilah-bilah yang banyak sih untuk meringankan beban berat bilah. Artinya ada pengaruhnya buat aerodinamis pergerakan. Betul Pak, ada fungsinya, makanya kenapa dibikin. Ada juga yang dibikin 1 alur darah, 2 sampai 3 alur darah. Sama di pisau podang juga sampai ada yang 3 alur darah. Ini pisau podang. Pisau podang, Kalau yang khas Batak, Sumatera Utara. Banyak dipakai di Batak Toba biasanya. otak coba. Batak Toba khususnya. Nah, kalau Ini ada lagi, ini mirip rencong apa ya? iya, ini cukup unik nih untuk bilahnya. Hampir menyerupai rencong. Iya. Iya. Yang dia ya kuningan itu apa nih? Nah, ini kuningan dibalut oleh kulit ya, Kulit ya? kulit. Nah, kulit. Kulit-kulit. Malah zaman dahulu di awalnya itu memakai usus babi. Oh iya. Usus babi, kedepannya memakai ekor sapi. Jadi ini dia lebih ke India atau ke Persia apa? Melayu ya, Melayu, iya, mungkin mereka mengadaptasi dari daerah iya, betul. Agak melengkung ya. Dari saudagar-saudagar. Iya, mungkin Iya, atau Persia kali ya. ke Sumatera ke Iya. Bagus waktu itu kan. Iya. Ini senjatanya. Ini namanya apa kalau di Nah, kalau ini pisau halasan. pisau Halasan. 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 Halasan itu artinya apa? Halasan itu untuk nama jenis bilah. Nama bilang. Nama jenis bilah. Kalau di kebanyakan penyebutan di Sumatera Utara, kalau pedang itu penyebutannya pisau podang atau pisau panjang. Kalau yang sudah agak pendek, bilah-bilahnya di bawah 60 cm, biasa penyebutannya hanya pisau halasan saja. Halasan itu adalah nama jenis bilah. Nama jenis bilahnya. Nah, seperti ini salah satunya jenis bilah halasan. Pisau halasan tanduk rusa Sekitar 40 cm panjang kayaknya. 40 ya 40 42 sampai dengan 45 lah ya. Gagangnya, handle-nya Nah, terbuat dari tanduk rusa. ada Di belakangnya juga ada ornamen, bintang. iya, simbol-simbol Batak. Musuh Batak ya. Iya, betul. Pada masa itu biasa digunakan, kalau di sekarang itu sekelas bupati lah ya, Pak. Iya, karena ini jelas tidak sembarangan pakai karena udah ada Ya, betul. Dengan handle tanduk rusa, ornamen kuningan, bilah halasan. Cukup unik nih, Pak. Iya. Celengkungnya karena encong ya. Sarung kayu, ornamen kuningan, dan dibalut oleh kulit. Pada ujungnya terdapat tanduk rusa juga. Mereka bikinnya betul-betul ini ya. Jadi bikin pedang, bikin golok itu bukan hanya sekedar bikinnya, tapi nilai estetika seninya itu ya. Makna, filosofi, iya. Termasuk juga ke sisi esoterinya, eksoterinya, tuahnya. Pada masa itu ya, Pak. Ya kayak gini, ini lubang masuk. Ini kan dia sengaja dia bikin ini supaya tidak tahan pakai ini ya. Supaya Betul. Cepat nggak Betul. mencopot. Betul. Ini kunci Iya. dia. Betul. Kuningan. Bingung Pak. Tua, Pak. Cukup tua juga. Perkiraan mungkin ini sekitar abad 17-18. Ada lagi satu. Ini yang agak muda nih, Pak. Pisau alasan juga. Mungkin estimasi sekitar abad 19. Ini tanduk berapa nih? Tanduk rusa juga. Tiga. Ini lebih tipis, tapi lebih tajam. Iya. Ini juga buat perang atau buat hanya sekadar Bisa perang, bisa juga kalau di bahasa umumnya ageman atau pegangan. jangan ya. Iya. Ini ya ini bukan rakyat kecil megang ini. Betul, Pak. Sekelas bupati pada masa itu ya. Betul. Tuh. Dengan namanya ini.
Ya, Ini ada bulatan. bulat-bulat betul. ada artinya nggak ya? Mungkin gorga ya, gorga. Sebenarnya masih ada ini Pak, sedikit-sedikit. Karena ada sedikit hilang karena tergerus waktu ya. Nah, ini di sini, sebelah sini. Oh iya. Nah, Iya. kalau di Batak disebut gorga atau seni ukir khas Batak, magorga. Magorga. Betul. Magorga. Ada sebenarnya masih sedikit, cuman karena tergerus waktu dia ya. hampir hilang. Karena kepegang lah, dipegang. Iya, betul. Iya. 100, 200 sampai dengan 300 tahun. Sama sarung kayu dibalut kulit juga. Dan biasanya kebanyakannya kalau pisau halasan ini dibuburi oleh racun, Pak. Makanya bukan tanpa alasan kenapa bila halasan itu banyak yang seperti ini, Pak. Retak-retak. Retak-retak itu ya. Ini fungsinya untuk dimasuki Racun. racun. Nah, ini ada juga pisau halasan juga. Yang saya tahu infonya, ini dinamakan pisau halasan nidatu. 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 Berarti- Jadi pisau halasan yang digunakan oleh datu atau dukun Batak pada masa lalu. Ukirannya lebih detail. Kalau datu-datu biasanya ornamen di handle-nya dan di sarungnya biasa lebih banyak gorganya. Seperti ukir-ukiran manusia, binatang, kerbau, naga. Estimasi abad 19. Perak. Ornamennya campuran ya, campuran India. Iya. Campuran India. Mungkin ya. Muter-muter. Iya. Ulit ke India. Untuk bilahnya tetap sama, bilah jenis halasan. Halasan. Makanya apa yang bersama kan, Pak? Nah, ya kan? Cuman hanya dia lebih kecil. Nah, untuk di sininya sama. Dan sudah cukup langka ini, Pak. Ya. Jarang ditemukan juga. Berat. Mungkin kalau dicek di eBay udah puluhan juta Pak harganya. Iya. Dan tidak sembarang orang bisa memiliki pada masa itu. Ya, apa lagi? Nah, ini untuk di kelas raja biasanya memakai pedang seperti ini. Untuk penyebutan di Sumatera Utara Batak sana disebut pisau halasan gading. Kenapa gading tangkainya? Iya, karena handle-nya memakai gading tua. Ada uang logam ini ya. Iya, uang logam kuno, perak, kombinasi ring perak, Di Gorga Batak. gorga, betul. Betul, Pak. Batak sekali. Betul. Dengan ornamen ekor kuda juga. Ini yang megang siapa nih kalau ini? Raja biasanya. Ada simbol-simbol juga di sini. Iya itu. Ini. Ngerti lah, mereka ngerti. Ada yang tulisan juga, ada simbol. Ada berapa macam ya podang-podang Batak? Gitu. Banyak sih, Pak. Saya nggak mau sampai menghilangkan tradisi dari merawat pusaka-pusaka Batak ini. Gimana merawatnya? Bagaimana caranya? Hanya dibersihkan aja. Standar diminyaki 1 bulan sekali biar tidak karat ya. Ya di apabila nggak perlu dihaluskan lagi atau dibersihkan. Enggak, kalau di saya nggak disangling atau diasah, enggak. Enggak, ya. Ini rata-rata ada abad ke-17, 18, 19. Setiap pedang ini pasti ada rahasianya apa? Yang jejak dari masa lampau yang disampaikan ke masyarakat masa kini. Ya kalau misalnya kayak keris, kan dia ada pesan sampaikan dari empu kepada si pemilik yang dia bikin ini. Itu mesti ditanya ke ahli sejarah Batak. Nah, iya. Betul, Pak.